Salam keajaiban. Tetap semoga keajaiban ada pada kalian. Tentunya dengan keajaiban yang positif, yang selalu mengiring perjalanan karir dalam berkarya semuanya. Ya, kemarin saya berjanji akan ngerasani anak-anak pentagram. Nah, pentagram itu apa toh? Pentagram itu adalah manajemen ketika itu ya. Awalnya, nah gini. Awalnya saya sama Dedi manajemennya namanya lucu. Edesedek. Tapi nama itu kok kayaknya kayak apa ya? Nama kok kayak guyonan gitu ya. Kemudian kita beralih lagi menjadi Deddy Corbuzier Management. Kemudian kita membuat manajemen lagi namanya Vertigo, tapi tidak lancar. Kemudian dalam Magic, dalam Dedi mengganti nama, dan nama itu pentagram dari Dedi ya. Membuat nama pentagram dengan diawali membuka sekolah sulap. Nah, disinilah tidak mudah bikin sekolah sulap. Ketika itu nggak usah dikenang lah. Banyak yang mau, tapi bayarnya susah. Pengen belajar bayarnya susah, ya kan? Ya akhirnya jadi semacam sanggar, kayak studio ya, semacam sanggar. Pentagram menerima melatih ya dalam magic sendiri, dalam persulapan langsung oleh Dedi, dan saya yang mengajarkan tentang ilmu panggung. Bagaimana mementaskan sesuatu, bermain di atas panggung, dan olah tubuh, dan semuanya, cara ngomong atau apa. Banyak hal. Bisa, ya gini, judulnya gini ya. Tentunya puncak, setinggi apapun pohon, pasti ada akarnya. Pasti ada akarnya, bukan langsung, kecuali pohon itu dicangkok ya. Tapi dicangkok pun ada bawahnya. Setajam-tajamnya pisau, ujung belakangnya pasti tumpul. Nah, janji pengen ngerasain siapa dulu nih? Saya mau cerita yang lucu-lucu. Bentar. Tak ceritain dulu. Pentagram itu ada semua ya. Anggota pentagram itu ada Romy Rafael, ya, ada Damien, ya, ada Oge, ada Bow, ada Eric West, ada siapa itu, maaf nih, itu Messi yang Japrik Cipit itu siapa sih? Ya pokoknya itulah. Tapi ada banyak. Aku kalau lupa sorry ya, kalau misalkan nonton ini aku lupa karena nggak pada komunikasi. Wajar, biasa.
Dari Bo, dari Bo belakangnya nanti hitnya ya. Dari Bo, atau ada lagi satu, itu sih yang serundal-serundul itu Dekisan. Dekisan, Bo, oke. Nah, sekalian nih, 3 in 1 nih, Bo. Kemudian satu lagi Sopo toh iyalah si yang bodoh amat. Nah, ketika itu lagi mau mempersiapkan satu pagelaran besar, mau mempersiapkan pagelaran besar, dan ketika atau setiap latihan pagelaran itu kalau telat, waduh, jangan salah. Kalau telat itu telat semenit berarti jalan 10 meter. Ketika itu pokoknya suruh jalan begini kayak bebek sambil ditepokin tori. Nggak tahu itu maksudnya apa. Yang paling lucu itu Deki sih. Begitu tori namanya anaknya nggak tinggi, agak gemuk tori. Wah, itu membuat semangat. Bo, tori orang-orangnya face-nya kan serius kayak tentara itu kan, kayak tentara. Ambil nyenges, lucu. Jadi mungkin ini boleh kalian tanya. Jadi sepanjang ketika terlambat 2 menit berarti 20 meter. 20 meter dibiarin aja pada ngeliatin seperti itu. Dan semuanya pernah kena. Saya sendiri juga pernah. Ya, apa boleh buat tori. Seperti itu. Kemudian yang lucu lagi. Kalau latihan ketika itu Demian semuanya ketika latihan yang paling serius latihan itu adalah kalau telat semenit up atau lari atau apa, nggak peduli. Romi juga ketika itu bareng Mas, jadi telat push up. Agar apa? Seseorang itu harus mempunyai kedisiplinan. Nah, ketika itu anak-anak pentagram latihan itu kita ajarkan kedisiplinan. Karena tanpa disiplin seseorang tidak akan menjadi apa-apa. Ya. Tepat waktu harus ini. Tapi tukang molornya juga ada. Gitu loh. Tapi nomor satu, karena disiplin akhirnya menjadi disiplin. Cara mengajarkan mereka ketika itu, saya memberikan PR ya. Wah, sana pokoknya latihan di luar dengan karakter. Harus pakai handycam. Pokoknya ketika lupa. Tapi ngelihat handycam itu bahwa setiap anak harus gantian bermain, gantian merekam, harus pura-pura gila, harus pura-pura sedih, harus pura-pura marah, bermain, close up di depan orang yang tidak dikenal. Seru kan? Nah, saya yakin semuanya pasti ingat itu ya. Kenapa? Buat saya itu adalah pembelajaran pembentukan karakter. Ya. Selain disiplin, karakter. Kemudian bermain dengan ekspresi, bermain dengan bahasa ya. Ketika dia harus bermain ya sambil ngocok kartu, terus sedih. Silahkan pilih kartu salah satu.
dari ini sudah dipilih. Ya, saya tidak melihat kartu Anda adalah Aswati. Itu dilakukan. Ya, itu ya selain dramatisasi, berdialog, latihan karakter. Nah, sesuatu yang ketika itu buat saya lucu. Tapi lucu juga enggak. Dengan Dedi ketika di mana itu udah lupa ya, mau tampil. Biasalah dia harus make up dulu, make up 1,5 jam lah dia make up. Atau satu jaman lah. Nah, mulailah. Ketika itu saya di belakangnya sambil ngeliat dari belakang, dia nyisir rambut. Ambil gini, di depan kaca. Saya duduk di sampingnya. Saya melihat gimana dia menyisir, kemudian mengikat ini rambut, bersin ini tidak lupa. Kemudian ada make up, balur. Nah, memakai alis, memakai shadow. Saya diem. Sama lihat cermin. Dia juga lihat cermin, dia lihat saya lihat dia. Terus saya ngomong, iyalah, nyari duit pakai cemongan gitu. Apa jawab dia? Oh, asu tenang ya Pak. Ngulek duit pakai cemong-cemong seperti ini. Itu buat saya adalah dramatik, lucu dan sangat menggugah rasa sebagai tim itu. Kami berdua ngakak. Mau tahu cerita selanjutnya nggak tahu lah. Yang jelas besok masih yang lucu-lucu ada, tentunya juga ilmu juga ada. Jangan lupa subscribe, komentar, dan like ya. Jangan lupa itu. Kalau masih teringat ini lucu ya. Oke, salam keajaiban.